Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan. Hari ini kita sedang jalan-jalan di salah satu ikon wisata terbaik Aceh. Hari ini kita sudah ada di Masjid Raya. Masjid Raya ini adalah salah satu masjid terbaik di Indonesia. Di sini kita nggak sendiri, kita udah janjian dengan kawan kita. Mana kawan kita? Kita cari. Di belakang itu ada kawan kita, ada Bang Yudir dengan Bang Syukri lagi foto-foto. Oke, waalaikumsalam. Pecinya keren kali itu. Peci apa tuh? Ini namanya kopiah Megetup, Pak. Itu kopiah Megetup. Kopiah khasnya Tuku Umar. Pantesan mirip Tungku Umar ya. Untuk saya mana satu? Oh, ada Bang, cuman kan ini cuman bawa dua. Pikir Abang tadi ya udah ada di mobil. Nggak ada rupanya. Nggak ada. Ini aja Bang, kita ke tempat produksinya langsung gimana? Boleh. Ayo Tapi kita. jauh Bang, 2 jam dari sini ke Sigli. 2 jam. Gimana Syukri? Kita Berangkat kita. kita berangkat. Ayo kita cus ke Sigli. Let's go. Nah, rekan-rekan, kita sekarang sudah ada di kota Sigli. Kita lagi arah mau ke lokasinya pembuatan industri kopiah Megetup ini. Waalaikumsalam. Ini Bang Kumadi ya? Ya, Nah, ini dia rekan-rekan yang saya ceritakan tadi, tempat produksinya kopiah Megetup. Iya, Bang Jumadi. Bang Jumadi, kita dari Banda Aceh tadi datang ke Sigli mau lihat proses pembuatan kopiah Megetup ini, karena saya penasaran tadi. Karena kan kopiah Megetup ini khasnya sebenarnya di Melabu, tapi kenapa saya diajak Yudir ke Sigli? sebaiknya kita masuk aja dulu. Oke, rekan-rekan, kita masuk ke dalam dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek. Ini kami dari Banda Aceh mau lihat proses pembuatan kopiah Megetup ini. Jadi awalnya terinspirasi dari mana sehingga memulai usaha kopiah Megetup ini? Ya, kita ketahui terinspirasinya dari batik, dari Pekalongan. Dari batik ya? Dari batik. Sehingga batik terkenal sampai ke internasional, Ya. bukan di nasional. Nah, makanya dari situ saya memulai mencoba membangunkan usaha UMKM ini. Ya. Apalagi saya sendiri adalah sosok pemuda kampung Garut, Ya. di mana para pemuda ini harus memperhatikan kearifan lokal. Ya. Karena yang kita ketahui ini adalah adat yang dimana ini adalah turun temurun, Ya. sehingga dari kreativitas ini menghasilkan profit, dan harapan saya adalah bagaimana Bisa mensejahterakan ya? bisa mensejahterakan ataupun membudayakan. Abang Jumadi, di JM Trainer ini, bukan MJM Trainer ini kan memproduksi kopiah Megetup. Saya lihat tadi beda-beda modelnya, ada yang bulat, ada yang lonjong. Bisa abang jelaskan varian-varian atau pilihan-pilihan yang ada di industri JM Trainer ini? Mungkin ini ya, saya mulai dari sini ya. Ini yang disebut dengan kalau di daerah kalau di daerah di pedesaan kita sebut ini kopiah songkok. Yang ini khususnya dipakai oleh para tungku di balai pengajian. Ini berbentuk dengan sistem handmade atau raju tangan. Mungkin di sini ada pintu Aceh ataupun istilahnya disebut dengan kunci. Ya, motifnya ini ya? Motifnya apa ya? Mungkin satu lagi saya angkat. Ya. Ini kopiahnya kopiah Syam yang disebut Kopiah Syam. Ya. Nah, ini yang tenar di masyarakat ini dengan kopiah Megetup karena posisinya dia menutup. Ya. Makanya disebut dengan kopiah Megetup. Oh, kenapa dibilang Megetup? Ya. Karena tertutup. Karena Ya. tertutup. Ya. Nah, Nah, ini satu lagi saya perkenalkan, ini kopiahnya Siar Raja, yang dimana kopiah ini dipakaikan oleh pengantin pria. Ya. Pada saat pengantin pria ini yang dipakaikan. Ya. Berarti biasa di sini kalau misalnya pengantin baru siap nikah, resepsi pernikahan, kopiah ini Iya, dipakai ya. benar, ya. Ya. Ya, selanjutnya Yang selanjutnya ini variannya kopiah Megetup sama juga, cuman ini sudah divariankan menjadi hitam putih, Ya, yang dimana dari variasikan, dari variasikan, yang dimana hitam putih
ini mengandung dua definisi maknanya. Yang pertama, putih ini melambangkan kesucian. Yang kedua, hitam ini melambangkan ketegasan, ketegasan karakter lah. Ya. Sehingga yang pribadi yang menggunakan kopiah ini bisa menjadi tegas, sosok yang tegas ya. Iya benar. Ya. Ini ada satu yang tadi Bang Jumadi bilang kopiah untuk raja yang biasa dipakai waktu pengantin pria yang ada di Aceh ya. Ya. Ini kan ada beberapa warna. Nih, ada warna kuning, warna merah, warna hijau. Bisa Bang Jumadi jelaskan apa ada filosofi dari gambar warna ini, atau kita mau buat kopiah mengutuk ini warna apa aja boleh? Mungkin di sini ada warna merah, Ya. melambangkan keberanian, sosok keberanian. Dan ini ada warna kuning. Warna kuning ini adalah raja ataupun negara. Ya. Dan ini ada warna hitam. Hitam ini adalah melambangkan ketegasan ataupun kepribadian. Ya. Nah, di sini ada juga yang warna hijau. Hijau ini melambangkan keagamaan. Dan kita juga memiliki kopiah mengutuk corak yang punya lama. Mungkin ini Bang Mali lah. Ya. Ini perbedaan produk lama dengan produk yang terbaru. Ya. Mungkin produk lama ini dibuatkan dari rotan. Dari rotan ya. Ya, dari rotan. Oh ya, dalamannya rotan ya. Ya. Selama Covid ini kan kita bukan UKM kita aja, hampir seluruh UKM di Indonesia bermasalah. Bagaimana strategi Bang Jumadi keluar dari masalah yang dirasakan atau masalah pemasaran atau apapun itu selama Covid ini? Ya, mungkin sebelumnya kita ketahui proses pemasarannya kita lakukan face to face, Ya. di mana tatap muka, kita jumpa dengan tatap muka. Ya. Mungkin saat ini di masa pandemi kita optimalkan yang namanya media. Ya. Di mana media itu adalah partnership, baik itu Facebook Ads ataupun Instagram Ads, Ya. dan kemudian kita bentukkan reseller, di mana para reseller ini juga mendapatkan komisi daripada penjualan kopiah mengetuk ini. Menjadi solusi di tengah pandemi ini ya. Ya, benar. Oke rekan-rekan, cukup sekian vlog kita pada hari ini. Apabila rekan-rekan suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share video ini. Oke, terima kasih Bang Jumadi. Saya punya Raja. Terima kasih rekan-rekan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.